Selanjutnya wayah rumulan haram ngalal junubi ing atase wong kang gantung junub. Haram bagi orang yang gantung junub. Gantung junub itu orang setelah kumpul suami istri, hubungan badan suami istri belum mandi, itu namanya gantung junub. Atau setelah keluar mani belum mandi, itu namanya gantung junub. Apa sing haram sitatu asya'a ngelakoni 6 piro-piro perkara. Jadi untuk orang yang habis hubungan badan sama istri, sama suami ya, keluar sperma, belum mandi, maka diharamkan 6 perkara. As-sholatu siji haram sholat. Haram ya, jangan sholat terlebih dahulu sebelum kita mandi, wajib. Wa tawafu haram tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam keadaan hadas besar enggak boleh. Wa masul mushafi lan haram demek mushaf, jadi pegang Al-Qur'an. Orang gantung junub tidak boleh, haram. Wa hamluhu lan haram membawa Al-Qur'an wa mushaf, haram, enggak boleh dalam keadaan gantung junub. Lah gimana Kang Atim kalau kita ke pasar, kemudian ke toko, kemudian kita beli Al-Qur'an, bagaimana tata caranya untuk membawa Al-Qur'annya, membawa Qur'annya itu? Maka diniati membawa hamlul mata, jadi membawa bondo, membawa benda gitu aja. Jadi Al-Qur'an yang dari pasar, dari toko, sikalah sampean membeli, belanja, bawa aja, dimasukkan di tas, di kresek, maka diniati membawa mataun, membawa benda, harta benda gitu ya. Jadi bukan membawa Al-Qur'an, niatnya saja, enggak apa-apa. Kemudian walubsu fil masjidi, walubsulan meneng fil masjidi ing dalam jero masjid. Untuk orang-orang, untuk saudara kita yang lagi junub, maka diharamkan berhenti di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, enggak boleh ya. Kalau di teras boleh, di teras boleh, di serambi masjid boleh. Tapi kalau di dalam masjid itu hukumnya haram. Wa qiraatul Qur'ani lan membaca Al-Qur'an. Membaca Qur'an enggak boleh, masih junub, belum mandi wajib, belum dihilangkan dengan mandi wajib, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an, kecuali baca Al-Qur'annya diniati dengan niat zikir. Ada orang meninggal maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mau makan baca bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Wayah rumulan haram bil haidi, sebab haid, sebab datang bulan. Apa sing haram? Ngasratu asya'a 10 piro-piro perkara. Untuk saudara-saudari saya, putri yang dalam keadaan datang bulan, haid atau menstruasi, maka diharamkan 10. Yang pertama as-sholatu, haram sholat, enggak usah sholat dalam keadaan haid, tidak usah sholat. Entah itu wajib, entah itu sunnah, hukumnya malah haram, hukumnya malah dosa. Enggak usah sholat, lagi ngundur turu wae, bangkong enggak apa ngono ya, haram hukumnya. Wa tawafu, yang kedua haram tawaf. Tawaf juga haram untuk yang lagi haid. Wa masul mushafi, yang ketiga haram pegang mushaf. Wa hamluhu, yang keempat haram membawa mushaf. Wa lubsu, lan nomor 5 haram berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid. Lagi haid enggak boleh juga di dalam
masjid. Pengajian lo Kang Atim, ya kalau kita lagi haid atau lagi menstruasi datang bulan, dikala pengajian di masjid ya sampean kudu ambil tempat di teras atau paling tidak di serambi masjid, itu hukumnya boleh. Wa qiraatul Qur'ani lan membaca Al-Qur'an, lagi datang bulan nggak boleh baca Al-Qur'an kecuali diniati zikir kayak yang tadi di atas keterangannya. Diniati zikir boleh, atau kalau orang tahfidz itu hafidah itu baca hafidah itu bacanya di dalam hati, itu hukumnya boleh. Wasaumulan haram puasa, lagi datang bulan haram puasa, entah itu wajib entah itu sunnah, maka diharamkan. Kalau puasa Ramadan wajib diqadha. Watolakulan haram diceraikan, dalam keadaan haid tidak boleh dijatuhkan talaknya. Wal mururulan haram lewat fil masjid ing dalam masjid, hanya lewat saja di dalam masjid, mau ngambil apa, mengambil mukna, mau ngambil apa, hukumnya tidak boleh. In khofat, lamun wedi, lamun kuatir, lamun takut, talwisahu ing tumetese getih. In khofat lamun wedi sapa wong wadon haid, talwisahu ing tumetese getih atau ing ngregeti masjid. Dikala khawatir lewat dalam masjid nanti ada darah yang jatuh, maka diharamkan. Tapi sekarang kan tidak, sekarang ada softtek, jadi tidak dikhawatirkan dikala kita lewat dalam masjid tidak akan jatuh. Wal istimta'u lan haram dinggi seneng-seneng, dinggi dolanan, bima kelawan panggonan baina surati antarane puser udel warubatilan dengkul lutut. Jadi orang dalam haid, sang suami tidak boleh main-main ya antara pusar sampai lutut, ojo tinggi dolanan. Kalau pusar ke atas silahkan, lutut ke bawah silahkan, tapi tengah-tengah antara pusar dan lutut jangan tinggi dolanan, apa meneh sampai berhubungan badan, itu diharamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.